Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman sekalian di ibadah minggu hari ini. Alangkah baiknya teman-teman, sebelum ibadah dimulai, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bacaan bertanggapan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bersama-sama, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terbaik yang boleh diberikan kepada Tuhan kita. Mari kita pujikan yang terindah. Yang termanis hanyalah
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan di ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau dan Roh Kudus Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Pegang setiap kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita masih memiliki semangat, maka kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan firman jadi manusia. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemunyaanku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Dipersilakan untuk menginjil Devi untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap jalan. Shalom dan selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan hari ini sebelum kita membahas bagian dari firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan kita, saya ajak kita untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saja ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh sharingkan ini, yang kami boleh dengar bersama, Tuhan pakai untuk boleh menolong kami untuk semakin mengetahui dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk disapa dan ditegur dan diingatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membahas sebuah tema, Facing Your Giants. Facing Your Giants ini berbicara tentang apa yang harus kita hadapi, raksasa-raksasa apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, atau menghadapi raksasa Anda, atau berani mengambil sebuah resiko, mengambil sebuah tanggung jawab di dalam setiap apa yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, kalau lihat ya di PPT saya ini kita melihat sebuah judul film. Film ini berbicara tentang Facing Your Giants ini. Ini mengisahkan tentang seorang yang namanya Alex Kendrick,
seorang yang juga produsen daripada film ini, bahkan dia sutradara, penulis daripada film ini, dan dia menjadi tokoh utama. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidupnya, imannya kepada Tuhan, di mana dia sebagai pelatih football di salah satu SMA di Amerika, dan selama 6 tahun itu dia tidak pernah menang, bahkan timnya tidak pernah mengalami kemenangan. Dan lebih sedihnya lagi, ya, selama 6 tahun itu setelah dia menikah, dia juga tidak dikaruniai anak. Bahkan istrinya berkali-kali pergi check up ke dokter, ke rumah sakit, selalu hasilnya negatif, tidak ada sesuatu harapan. Bahkan di dalam perjalanannya sebagai pelatih, dia juga mengalami sebuah tantangan yang luar biasa, di mana dia harus ada direncanakan oleh pengurus yayasan dihentikan sebagai pelatih. Karena yayasan merasa bahwa Alex Kendrick ini tidak berhasil di dalam memimpin atau melatih tim football yang ada di sekolah itu. Dan hari itu dia stres, dia bingung, dan sempat dia mendengar juga bahwa yayasan itu dia akan dihentikan dalam waktu yang dekat, dan dia tambah stres. Nah, di tengah-tengah stresnya, di tengah-tengah kegalauannya, dia banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk membaca. Tapi yang menarik bacaannya adalah dia membaca Alkitab. Dia menghabiskan waktunya untuk membaca Alkitab dan juga berdoa. Dan suatu titik dia menemukan sebuah perkataan Tuhan di dalam Mazmur, dan dia diingatkan kembali bahwa engkau tidak boleh mengandalkan tenagamu, dirimu, tetapi kamu harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan hari itu, itulah titik di mana dia harus mulai mengalami perubahan hidup, dan dia mulai memimpin, memberikan motivasi kepada timnya ini, dan dia diingatkan oleh firman Tuhan, dan juga dia sampaikan kepada timnya bahwa mereka harus melakukan segala sesuatunya semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orientasi mereka bukan lagi kepada hasil, tetapi orientasi mereka kepada prosesnya dan juga tujuan mereka melakukannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dia selalu mengatakan menang kalah, berhasil atau enggak, apapun yang terjadi, kita lakukan semuanya inti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan ketika mereka mau bertanding, lawan mereka juga namanya tim Zion, yaitu tim yang cukup kuat dan tidak pernah terkalahkan. Dan hari itu mujizat Tuhan terjadi, mereka menang, dan disitulah mulai titik kebahagiaannya mulai ada. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari kisah film ini, nanti kalau Anda mungkin sudah pernah nonton atau bahkan pengen nonton, ini film ini bagus banget untuk mengingatkan kita bahwa tantangan-tantangan itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Begitu juga kalau kita lihat di dalam buku Max Lucado, dia menuliskan tentang Face Your Giants ini. Di dalam tulisannya dia mengisahkan tentang apa yang dihadapi oleh Daud dalam kehidupannya. Dan di dalam buku ini sangat bagus untuk kita baca dan menolong kita untuk memahami apa sih masalah-masalah yang kita hadapi dan bagaimana kita keluar dari masalah itu, bahkan bagaimana kita bisa menyelesaikannya di dalam kekuatan Tuhan. Nah, salah satunya adalah kita akan belajar dari kisah ini tentang peristiwa yang ada, yang tercatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 5:4. Di sana kita bisa menemukan tentang sebuah cerita bagaimana orang Israel berperang melawan orang Filistin, dan di sana juga ada yang namanya seorang Goliat yang sangat ditakuti, yang sangat beringas dan sangat kuat di dalam berperang. Kita menemukan satu kisah di mana diceritakan di sini orang-orang Israel ketika menghadapi Filistin atau menghadapi tentara-tentara Filistin yang ada di dalamnya ada Goliat, mereka mengalami keputusasaan, mereka ketakutan, mereka mengalami sebuah
raksasa, mengalami tantangan, mengalami sebuah ketidakada harapan, ketidakadaan kekuatan, mereka ada kecemasan, mereka ada kekhawatiran, dan bahkan mereka mengalami ketakutan luar biasa seandainya mereka akan binasa. Dan hari itu kita bisa melihat ya, di dalam kisah ini nanti teman-teman kalau baca, di dalam ketakutan yang dialami oleh Israel, tentara-tentara Israel, Allah mengutus seorang ya, Daud yang dikatakan dia masih muda, wajahnya kemerah-merahan, sebagai penolong dan sebagai orang yang menyelamatkan bangsa Israel hari itu. Teman-teman, kalau kita lihat ya, persoalan yang dialami oleh Israel pada saat itu, di dalam kisah yang kita baca itu, kita melihat seorang pendekar yang sangat kuat, orang yang begitu besar badannya, keturunan raksasa dari Gad, tingginya saja bayangkan, hampir 3 meter tingginya, ya 2,97 meter tingginya, bayangkan itu, setinggi apa dia. Kalau saya aja hanya ukuran 167, bayangkan dia hampir 2 kali lipat saya. Kemudian pakaiannya apa? Bajunya terbuat dari ya, baju zirah bersisik, beratnya saja 56,7 kilogram. Dia memiliki ketopong tembaga, penutup kaki terbuat dari tembaga. Bahkan senjatanya dari lembing atau tombak. Beratnya saja berapa? 6,8 kilogram. Dia memiliki perisai yang sangat kuat, kokoh. Dia memiliki pedang yang sangat kuat, yang sangat besar, tajam sekali. Dan bahkan dia adalah seorang prajurit sejak muda. Dia sudah terlatih menjadi prajurit sebagai tentara, sebagai orang yang dipersiapkan untuk membunuh. Bayangkan hal itu. Ada di tengah-tengah orang Filistin, ada di tengah-tengah orang Israel, di mana Goliat yang menakutkan itu memberikan cemooh, memberikan sebuah ketakutan bagi bangsa Israel hari itu. Siapa sih yang gak takut melihat Goliat yang sudah siap berperang dengan alat yang begitu lengkap, yang begitu hebat, begitu kuat. Dia sudah terlatih membunuh, membinasakan orang. Siapa yang gak takut? Teman-teman, di dalam ketakutan Israel itu juga kita bisa alami hari ini. Mungkin kita bisa mengalami ketakutan-ketakutan seperti dihadapi oleh orang Israel pada zaman itu. Mereka takut, gemetar hatinya menghadapi musuh yang begitu beringas itu, yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Bagaimana membunuh orang ini, sudah terpelajar, sudah terlatih, dan badannya raksasa lagi. Teman-teman, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kondisi kita hampir-hampir sama dengan orang Israel pada zaman itu. Kondisinya adalah masalah yang kita hadapi, ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah apa masalah besar, masalah terbesar yang Anda hadapi saat ini? Kemudian mungkin Goliat apa yang sedang menatap wajah Anda? Bahkan dia mencela Anda atau menantang Allah kita. Mungkin itu ya, penolakan. Ditolak oleh teman, ditolak oleh keluarga, ditolak oleh siapapun. Anda tidak diterima di komunitas, Anda tidak dihargai. Mungkin juga kegagalan. Anda melakukan ini selalu gagal, mencoba gagal lagi. Kemudian sampai Anda mengalami depresi, putus asa. Atau mungkin kamu mengalami sekarang ini hubungan yang retak dengan keluarga papa mama. Kamu tidak bisa komunikasi dengan baik kepada papa mama, bahkan kepada sahabatmu, temanmu, bahkan pacarmu sekalipun, atau mungkin calon pasangan hidupmu. Kamu mengalami keretakan hubungan relasi yang harmonis, sehingga membuat kamu semakin tidak lagi dekat dengan mereka.
Kamu mengalami masalah-masalah demi masalah di dalam relasi, dalam keluarga. Mungkin kita punya utang, tagihan, kredit yang tidak terbayar. Ya, sebagai teman-teman pemuda mungkin banyak bisnis, banyak usaha-usaha yang ditekuni tapi tidak berhasil. Sampai pada akhirnya cari modal demi modal dan kita harus menyelesaikannya. Mungkin ada depresi, bingung bagaimana menyelesaikannya. Mungkin kamu punya kebiasaan buruk yang tidak dapat Anda tolak. Kebiasaan-kebiasaan buruk misalkan suka berkata kotor meso. Atau kebiasaan buruk di dalam ya hal-hal tidak benar, suka nonton film porno kek, atau ada hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kamu lakukan, yang tidak diketahui oleh siapapun. Atau mungkin masa lalu yang tidak dapat Anda hapus. Ada penyesalan-penyesalan masa lalu yang seringkali menghantui kamu, membuat kamu bingung, membuat kamu takut. Atau mungkin kamu menghadapi masa depan yang tidak dapat Anda hadapi. Ada ketakutan, rasa-rasanya tidak ada harapan ke depan. Takut ekonomi tidak baik, takut kuliah tidak berjalan dengan baik, atau takut tidak bisa kuliah, takut tidak bisa dapat pekerjaan bagus. Kamu memiliki harapan-harapan yang kamu takuti tidak akan tercapai. Teman-teman, kalau kita lihat baca di dalam kisah ini, selama 40 hari, ya, 2 kali sehari, pagi dan petang, raksasa Filistin itu, Goliat itu, menantang dengan pongahnya di depan pasukan Israel. Menantang orang Israel, dia mengatakan, siapakah yang berani melawan aku satu dengan satu? Kalau dia menang, kami akan menjadi hamba. Kalau kalian kalah, maka kalian akan menjadi hamba kami. Setiap hari, bayangkan 40 hari itu, mereka ada di lembah, di dalam medan tempur itu. Setiap hari dia menantang orang Israel. Bayangkan itu juga bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita bangun pagi, ada saja kekhawatiran, ketakutan. Ketika kita mau tidur, ada lagi ketakutan-ketakutan bagaimana menghadapi hari esok. Dan kita lihat teman-teman, ketika orang Filistin itu, Goliat itu, melemparkan kata-kata yang menantang itu, yang menakutkan itu, apa yang terjadi? Saul, ya, Raja Saul, dan pasukannya mendengar tantangan orang Filistin, mereka ketakutan dan kehilangan harapan. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengalami hal itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita mengalami, ya, mendengar atau menghadapi tantangan-tantangan yang kita alami setiap saat, malah kita ketakutan, gemetar, bahkan bisa saja kehilangan harapan di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita belajar dari Daud. Daud, orang yang sangat sederhana, orang biasa saja. Tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan tadi dengan Goliat. Goliat yang raksasa, orang yang hebat. Kita lihat di sini, Daud, seorang gembala domba, orang yang sederhana, anak bungsu dari Efrata, dari anak Isai, dari Bethlehem Yehuda. Dikatakan dia masih muda, wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Artinya dia masih kelihatan remaja, masih muda sekali. Bahkan dikatakan pakaiannya ketika dia pergi ke medan perang itu untuk melihat, ya, apa yang sedang terjadi kepada kakak-kakaknya, apa yang sedang terjadi kepada orang Filistin. Dia tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika dia menawarkan diri kepada Saul untuk melawan Goliat, dia tidak bisa memakai baju perang karena dia tidak terbiasa. Saul sebagai raja, dia memberikan kesempatan kepada Daud untuk melawan Goliat itu. Karena Saul sendiri sebagai raja dia ketakutan, gak punya keberanian untuk melawan raksasa ini. Sampai pada akhirnya
ketika dia dipasang, ya, dipakaikan pakaian perang itu, malah Daud tidak bisa melakukan apa-apa. Dia nggak bisa jalan, meninggal. Dia menanggalkannya. Dan kemudian apa? Senjatanya yang dia miliki apa? Hanya tongkat, kemudian 5 batu licin yang diambil dari sungai. Kemudian umban. Bayangkan itu, bagaimana dia bisa mengalahkan itu? Si Goliat raksasa yang tadi tombaknya, dia punya perisai. Kemudian dia juga belum pernah mencoba untuk berperang. Tapi yang menjadi pertanyaannya, yang menarik adalah, apakah yang membedakan Daud dengan orang Israel lainnya? Apakah kunci kemenangan Daud dalam bagian ini? Pertama adalah, kunci kemenangan Daud itu adalah Daud mengenal Allah secara pribadi. Bukan hanya sekedar tahu tentang Allah. Allah memakai Daud karena Allah juga berkenan mengasihi, ya, Daud untuk menjadi penyelamat bagi orang Israel. Dan Daud juga orang yang cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan dia juga memiliki keyakinan yang besar dan memiliki hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat, teman-teman, di dalam ayat 37 dikatakan apa? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Maksudnya apa ini? Yaitu ketika Daud, ya, menyampaikan kepada Saul untuk pergi melawan Goliat, Saul sendiri ketakutan. Janganlah pergi, karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan orang ini. Engkau tidak pernah terpelajar, engkau tidak pernah berperang, engkau tidak pernah dilatih. Bagaimana kamu bisa melawan dia? Bayangkan, raja sendiri ketakutan dan dia mencemaskan, ya, kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Dan Daud dengan penuh keyakinan mengandalkan Tuhan dan berkata kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Artinya dalam bagian ini Daud, ya, menceritakan kisahnya. Di tengah-tengah dia mengembalakan, Allah pun mampu menolong aku untuk melepaskan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadaku dari singa dan beruang yang mematikan itu. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam Roma, ya, Roma 8 ayat 31 sampai 37 dikatakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan mengelawan kita? Ia tidak akan menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini yang dipahami oleh Paulus di dalam Roma ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah semua peristiwa-peristiwa tantangan yang kita hadapi? Tapi Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yaitu Allah akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa melewati dan mengakhiri setiap persoalan-persoalan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Teman-teman, jangan takut. Jangan khawatir. Apapun persoalan yang kamu hadapi, kamu harus punya keyakinan bahwa Allah akan menolongmu, akan menyelesaikan persoalanmu kalau engkau mengandalkan Dia dalam kehidupanmu.
dalam setiap persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Teman-teman, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki hasrat yang besar untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat hari ini, jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebelum ayat ini, Goliat itu mencemooh Daud. Goliat berkata, anjingkah aku ini sehingga engkau membawa tongkat? Dan dia mengkutuki Daud dengan Allah-Allahnya, ilah-ilahnya. Dan dia mengatakan kepada Daud, hari ini mayatmu akan kuberikan sebagai makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang. Tapi Daud menjawab, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan dianggukan melalui peristiwa ini. Artinya bahwa Daud tahu bahwa Allah berpihak kepadanya. Tuhan memakai dia untuk mempermalukan Filistin, bahkan Goliat yang mencemooh Tuhan, yang menantang Allah Israel, yang menantang umat pilihan Tuhan, yang menganggap Daud sebagai anjing. Dan hari itu Daud tidak pernah gentar, tidak pernah takut, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan persoalannya. Tuhan telah menyerahkan Goliat itu di dalam tangannya. Dan Tuhan akan memampukan dan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Kita lihat, orang yang mengenal Tuhan memiliki keberanian yang besar untuk bertindak bagi Tuhan. Apa yang terjadi di ayat 48? Ketika Goliat itu bergerak maju untuk menyerang Daud, malah apa yang terjadi? Daud itu segera berlari untuk menyambutnya. Dia tidak takut sekalipun Goliat itu begitu besar, sekalipun Goliat itu begitu menakutkan. Dan hari itu Daud yang kecil, yang sederhana, yang biasa saja, dia berani bergerak, berjalan menyambut Goliat. Sangat berbeda dengan orang-orang Israel pada saat sebelum Daud datang di medan perang itu. Berbeda sekali dengan Saul, kakak-kakaknya, dan juga orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Berbeda ketika orang Filistin itu mendekat dan menantang, mencemooh orang Israel. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar dan melihat orang Filistin itu, Goliat itu mendekat di barisan orang Israel. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa yang dikatakan? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bayangkan, orang Israel, prajuritnya tidak sedikit. Saul sebagai raja, mereka sudah terpelajar sebagai dilatih sebagai prajurit. Tapi melihat Goliat, mereka ketakutan. Berbeda sekali dengan Daud, yang tidak pernah terpelajar, yang tidak pernah dilatih sebagai prajurit. Dia datang dengan penuh keberaniannya dan bertindak. Karena dia bertindak atas dasar kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keyakinannya bahwa Allah akan menolongnya. Dia memiliki iman bahwa dia akan mampu mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Goliat seketika kalah ketika berhadapan dengan Daud yang sederhana itu. Teman-teman, mengenal Allah bukan sekedar melibatkan pemahaman, tetapi juga melibatkan pengalaman kita berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi raksasa atau tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami setiap saat. Dan marilah kita menggunakan pengalaman-pengalaman sulit kita sebagai kesempatan untuk mengalami Tuhan. Biarlah kita boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala
aspek kehidupan kita. Semakin berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ciptakanlah pengalaman-pengalaman intim bersama dengan Tuhan melalui kesulitan-kesulitan, melalui tantangan-tantangan, melalui persoalan-persoalan, melalui pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi saat ini. Kunci yang kedua yang membuat Daud berbeda dengan Israel adalah Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan pada masalah. Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah, bukan pada masalah. Kalau kita lihat teman-teman, di dalam kisah ini, hanya ada 2 pengamatan dan komentar Daud mengenai Goliat. Dan ini keduanya pun sangat sinis. Kita lihat ya di dalam ayat 26 dan 36. Di ayat 26, Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud berkata, gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya orang Filistin ini, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Berani sekali dia mencemooh barisan daripada Allah. Siapakah dia? Di ayat 36. Dan orang Filistin ini yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang. Binatang yang dia maksud itu adalah singa dan beruang yang pernah dia matikan, yang pernah dia bunuh ketika dia menyelamatkan domba-dombanya. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi dia hanya memberikan 2 penilaian ya, kepada Goliat. Dan penilaiannya ini bukan penilaian yang takut, yang cemas, tapi penilaian yang menganggap bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Goliat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi hari itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Malah sebaliknya kalau kita lihat, ada 9 petunjuk dan komentar Daud mengenai Allah. Daud lebih memusatkan pikirannya kepada Allah, kepada Tuhan daripada Daud. Lihat, ada 9 kali Daud berbicara tentang Tuhan dalam teks ini. Barisan daripada Allah yang hidup. Ya, dia selalu menyanjung Tuhan. Barisan daripada Allah yang hidup di ayat 36. Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia, yaitu Tuhan, pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi fokus Daud pada saat itu adalah Tuhan, bukan Goliat. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya tahu tentang Tuhan. Dia hanya fokus ya, memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Dia tidak fokus pada masalahnya. Masalahnya Goliat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita belajar ya. Apa fokusmu sekarang ini? Apakah fokus kepada Tuhan atau fokus kepada raksasa yang kamu alami? Kalau kamu fokus kepada Tuhan, kamu akan melihat kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Begitu sempurna. Begitu maksimal. Dan kalau kamu hanya fokus kepada kesalahan Anda, atau persoalan-persoalan yang kamu alami, dosa-dosa yang kamu alami, ketakutan-ketakutan yang kamu alami, maka kamu tidak akan melihat kasih karunia Allah yang begitu besar itu. Maka ketika kamu melihat kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidupmu, engkau lihat masalahmu begitu kecil di hadapan Tuhan. Begitu juga daftar berkat Tuhan. Kamu lihat berkat Tuhan dalam hidupmu. Ada begitu berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidupmu. Ya. Tak terhitung, tak ternilai berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu melihatnya, kamu tidak akan terus mengeluh. Bahkan kamu tidak akan punya keluhan-keluhan yang menakutkan, yang membuat kamu jauh daripada Tuhan, atau membuat kamu gelisah, takut, khawatir. Atau ketika kamu fokus kepada Tuhan, kamu memiliki harapan. Percayalah, kamu akan memiliki kekuatan dan sukacita karena kamu menggantungkan harapanmu di hadapan Tuhan.
Dan kalau kamu hanya fokus kepada ketakutanmu, maka yang ada kecemasan, kekhawatiran. Dan ingatlah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, karena Allah memberikan kita kekuatan yang prima, kekuatan yang datangnya daripadanya. Sehingga tuntutan hidup yang kita miliki pun, yang kita alami hari ini, kita bisa akan selesaikan, kita bisa lewati, karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kalau mau saya bilang, fokuslah kepada Tuhan, jangan fokus kepada raksasa-raksasa yang kamu alami hari ini. Bagaimana Anda dapat memulai memusatkan perhatian Anda kepada Allah? Pada kuasanya, hikmatnya, dan kemuliaannya. Dan mengalihkan perhatian dari Goliat atau dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana Anda melakukannya? Biarlah itu menjadi perenungan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi persoalan? Lex Lucado berkata begini, fokuslah pada raksasa, Anda akan tersandung. Tapi fokus pada Allah, raksasa akan tumbang. Artinya bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam persoalan hidup yang kita alami hari ini, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Setiap kita memiliki persoalan-persoalan yang ada. Mungkin persoalan ekonomi, studi, masa depan, relasi, dosa-dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, penolakan. Jangan fokus pada masalah itu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Carilah Tuhan. Beranikan dirimu menyelesaikan persoalan itu bersama dengan Tuhan. Dan kamu akan lihat hasilnya. Engkau akan bersuka cita, akan berkemenangan, dan berbahagia di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Teman-teman, ada sebuah cuplikan film atau video dari film yang saya bilang tadi. Dari film Facing Your Giants. Mari kita coba lihat. Ya. Oke. Kalau saya boleh katakannya, murid itu adalah kita. Ya. Yang diajak oleh pelatih itu adalah kita. Kemudian kita punya beban. Ya. Yang harus kita selesaikan. Ada sebuah tugas yang harus kita selesaikan. Kemudian kalau saya boleh ibaratkan, pelatih itu adalah Tuhan. Sekalipun murid yang dikasih tanggung jawab untuk melangkah, untuk pergi, dia sudah ketakutan, dia sudah putus asa, dia sudah kecapean, dia merasa tidak mampu, maka pelatih atau bisa saya katakan Tuhan itu selalu mengatakan, kamu bisa, karena aku ada bersama kamu. Jangan takut, akan kamu mampu menyelesaikannya. Kalau pelatih ini saja manusia biasa tahu tentang potensi daripada muridnya, lebih lagi Tuhan. Tuhan akan tahu potensi kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam segala persoalan yang kita hadapi. Untuk itu teman-teman, mulai hari inilah, fokuskanlah dirimu kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia, percayalah kepadanya, dan jangan takut. Persoalan yang kamu hadapi, Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan menolongmu untuk boleh menghadapinya dan menyelesaikannya dengan pertolongan dan anugerahnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah hamba-Mu bagikan, sharingkan ini kepada teman-teman pemuda remaja,
boleh menolong mereka untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjalani hidup mereka dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka hanya fokus kepada Tuhan. Sekalipun kami boleh mengalami masalah, tantangan hidup, ujian yang silih berganti yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami melewatinya, menghadapinya, menyelesaikannya. Ketika kami belajar mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih penginjil Depi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari teman-teman kita berikan sedikit dari apa yang kita miliki, mari kita pujikan kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
Teman-teman, mari kita berdoa. Saya mengajak kita untuk berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di pagi hari ini. Kami boleh memiliki kesempatan lagi ya Tuhan untuk berseru kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap seru dan doa kami ya Bapa. Dan sebelum jauh di dalam kami berdoa syafaat, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sehingga tidak menjadi hambatan bagi kami untuk boleh berseru dan memohon kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak remaja yang sedang masih mengikuti proses pembelajaran secara online ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam segala kesulitan-kesulitan yang ada. Segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang harus diselesaikan dan dikerjakan. Biarlah hikmat Tuhan, pengertian dan kepandaian dari Tuhan menyertai setiap mereka ya Tuhan. Begitu juga anak-anak pemuda yang sedang menyelesaikan studi mereka, tugas akhir ya Tuhan, dan begitu juga tugas-tugas perkuliahan. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan roh bijaksana dan kepandaian ya Tuhan, untuk boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk remaja dan pemuda kami. Tuhan berkati proses iman mereka di masa-masa remaja dan pemuda yang dimana mereka harus terus bertumbuh secara kerohanian ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing, yang menyertai dan menguatkan mereka di tengah-tengah zaman yang selalu berubah dan penuh tantangan ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah persoalan, tantangan hidup yang dialami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan, buat gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami. Biarlah terus Tuhan pakai menjadi berkat melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik secara virtual, secara persekutuan, melalui platform-platform yang ada ya Tuhan. Kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi berkat yang Tuhan. Kami juga memohon Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan tersendiri yang memberkati bangsa ini di dalam segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah roh bijaksana, hikmat daripada Tuhan menolong mereka untuk boleh menyelesaikan persoalan demi persoalan yang ada Tuhan. Begitu juga untuk tenaga kesehatan medis ya Tuhan, yang terus berjuang untuk menyelesaikan persoalan masyarakat kami, bahkan seluruh dunia ini melawan COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi mereka ya Tuhan, dan juga memulihkan bangsa ini dari penyakit yang mematikan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami transfer, telah kami kumpulkan, sungguh boleh bermanfaat, berguna untuk pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang masih belum memberi ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas mereka, dan Tuhan akan berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan akan menilik setiap hati kami untuk terus belajar, memberikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup kami seutuhnya kami boleh persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan memohon berkat daripada Tuhan. Kasih Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. See you, God bless you. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi